Halo guys, kita ketemu lagi. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Guys, hari ini kita nggak review, nggak test ride, tapi hari ini kita topiknya spesial. Kita mau garage tour garasinya IG Big Bike karena banyak yang request untuk, "Yuk bang, kapan dong di videoin garage tournya IG Big Bike?" Terus satu lagi, saya mau ngucapin terima kasih kepada semua subscriber YouTube channel IG Big Bike. Kita udah mencapai level 10.000 subscriber guys. Yuk, mantap. Jadi kalau kata teman-teman YouTuber yang senior, kalau kamu sudah mencapai level 10.000 itu level psikologis guys, YouTuber. Jadi kamu sudah naik level dari level yang istilahnya beginner ke sedikit lebih advance ya. Jadi saya berharap sih kita nanti semakin channel YouTube, channel IG Big Bike semakin maju dan berkembang. Dan yang pasti saya butuh dukungan dan support dari kalian semua. Jadi jangan lupa guys, yang barusan nonton dan kalian merasa YouTube channel IG Big Bike itu sangat bermanfaat, jangan lupa ini diklik tombol, ditekan nih tombol subscribe-nya. Kalau kalian udah subscribe, jangan lupa ditekan, dinyalain loncengnya, jadi kamu akan mendapat notifikasi untuk video-video yang terbaru yang kita upload. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita jalan-jalan ke lihat-lihat garasi. Kecil guys, kita rumahan aja kok. Ini koleksi-koleksi unit kita dari Harley, CT25, Matic, kita ada C400, ada T-Mac, Harley 48, Nightster. Ini Fatboy CVO 2005, Softail convertible. Kita punya Triumph 1200 XE, Scrambler, MV Agusta, Panigale, Ducati, Vespa. Motor yang terkecil yang kita punya, CC paling kecil ini guys, set 125 Monkey. CTEK 636, CTEK 25. Ducati ini SF 1098S, ini CTEK 636 2014 ABS. Ini kita ada Vespa juga, Sprinote X-Max 250, Ducati Monster 821. Ini ada Vespa Primavera Red, ada Harley Softail Blackline. Ini ada KTM 1290 Super Adventure. Jadi ini adalah studio tempat kita review guys. Jadi biasanya kalau kamu penasaran saya review di mana, ya ini studionya IG Big Bike. Gitu guys. Jadi tadi itu adalah sedikit kita keliling-keliling garage tour garasinya IG Big Bike guys. Haha. Jadi kalau kamu penasaran guys sama garasinya IG Big Bike, ya itu tadi kita udah keliling-keliling. Jadi saya sedikit cerita sambil sejarah kita bikin YouTube channel IG Big Bike. Saya itu pertama kali bikin akun YouTube itu di tahun 2012 guys. Waktu itu cuman sekedar bikin-bikinan, ya belum ada kepikiran sampai mau serius seperti hari ini ya. Kita kan start tahun 2012. Habis itu 2012 saya bikin akun YouTube ya buat iseng-isengan lah. Terus kita baru mulai serius pertama kali video itu di ruangan ini. Itu 7 tahun kemudian. Jadi itu bulan Agustus 2019. Video yang pertama kali saya review itu adalah ZX10 RR. ZX10 RR, saya ingat di bulan Agustus 2019.
Terus vlog pertama kita itu adalah, saya ingat, motor trike roda 3 Can-Am, juga di bulan Agustus 2019. Nah, kenapa saya berpikiran untuk bikin video review sama test ride? Jadi sebelumnya kan kita cuman review motor itu cuman video keliling muter gitu guys. Saya pengen memberikan riding experience, pengalaman berkendara motor-motor tersebut. Ya apa sih rasanya motor iki nek dikendarai, sambil ngomong Jawa ya guys. Maklum orang Surabaya. Gimana sih rasanya motor ini, terus gimana handlingnya, panas apa enggak, terus shocknya nyaman apa enggak, akselerasinya, beratnya gimana, buat manuver gimana. Saya pengen membagikan pengalaman berkendara motor-motor ini. Jadi itu asal usulnya. Habis itu kita mulai garap serius, sampai berbagai macam mogi-mogi yang masuk di IG Big Bike. Pokoknya mogi-mogi yang aneh-aneh saya belum pernah review, udah pasti akan saya review detail di ruangan ini sama test ride di jalan. Jadi kalau kamu tanya suka dukanya selama ngevlog, saya bilang jujur ya, dukanya lebih banyak guys. Karena tapi tetap saya jalankan karena dunia motor ini, dunia moge ini itu buat saya itu passion. Jadi ya inilah kesenangan saya gitu loh, passion saya. Jadi meskipun kalau namanya kita seneng ya, anggap aja kita sama cewek lah. Kalau kita suka apapun itu kita jalanin ya. Itulah sama seperti dunia moge ini gitu guys. Kita bicara dukanya ya guys. Kesulitan pertama itu karena saya review ya, saya harus tahu spek detail sama fitur-fitur motor ini. Ya itu kadang-kadang kalau motor-motor baru itu kadang susahnya, saya harus belajar, tanya sana sini, bahkan lihat YouTube, lihat Google segala macam. Kadang ada yang belum ada gitu loh, belum ada yang tahu fitur detailnya. Jadi kita harus benar-benar uji coba motor itu, trial dan error guys. Itu satu. Terus kedua, kadang-kadang kamu harus hafal guys. Kadang-kadang kalau saya test ride itu kita bikinnya tanpa skrip, terus kita nggak pakai naskah, nggak ada adegan diulang, jadi sekali jalan selesai. Jadi kadang-kadang suka keselio lidah, slip tang, kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka kita ngomong itu kadang-kadang reaksi itu kadang-kadang spontanitas ya. Kadang-kadang ya ada yang suka ngomong kotor. Tapi berusaha semakin ke depan udah saya kurangin. Terus kadang-kadang lagi kesulitannya juga suka dibully guys. Jadi banyak yang nyinyir, ya nyinyir itu banyak macam-macam. Suaranya nggak bener, suka diulang-ulang, segala macam nyinyiran. Pokoknya udah kamu harus terima dengan lapang hati. Ya namanya juga kita posisinya lagi belajar, dan namanya orang belajar itu pasti nggak luput dari namanya kesalahan. Tapi kita mau improve terus untuk semakin ke depan semakin lebih baik. Itu. Terus faktor berikutnya yang susah itu adalah faktor suara guys. Jadi sudah nggak terhitung saya berapa kali ganti mic untuk nyeting penempatan suara. Kadang gini, faktor mic itu gini, kalau micnya terlalu dekat, suara napasnya kedengaran. Terus kadang-kadang kalau helmnya terlalu panas, jaketnya pakai bukan jaket yang leather atau mesh, kita kan Surabaya ini panas. Jadi kalau panas semua nanti suara napasnya jadi ngos-ngosan kedengaran di mic. Tapi kalau mic-nya kejauhan, suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas, suara knalpot nggak jelas. Wah itu repot setting mic itu. Terus juga setting helm. Helm itu bagaimana Anda bisa mencari helm itu yang kedap, jadi yang suara angin nggak masuk. Wah itu suara angin juga susah banget settingnya guys, menghilangkan suara angin. Terus faktor penempatan action kamera ya kan, kadang ketinggian, kadang kebawahan, kadang videonya
apa namanya, videonya kalian belum pernah kejadian kan? Tiba-tiba sudah setting sampai hampir capek-capek 3/4 GoPro-nya mati. Okay. Kita harus ngulangi lagi. Wah, kadang-kadang kalau lu sudah ulang yang kedua, kadang-kadang itu guys, moodnya udah beda. Jadi moodnya udah beda ya, mungkin udah beda lagi hasilnya. Terus faktor lagi nanti pas kita pakai faktor setting pencahayaan, terus faktor exposure, terus faktor upload. Menurut saya duka yang paling sulit itu adalah to be honest guys, jujur. Jadi gini, dalam arti begini, sebagai seorang reviewer ya, kita review motor, kita itu harus ngomong jujur apa nilai positifnya motor ini dan apa sisi minusnya, ya kan? Tapi hal itu bertolak belakang dari sisi saya sebagai seorang penjual. Nah itu tadi dulu di awal-awal saya galau guys. Jadi saya berpikir nanti kalau saya ngomong jujur minusnya apa, ntar motornya jadi nggak laku, orang nggak jadi beli. Itu awal pikiran saya. Terus saya sharing sama partner saya ya, juga sebagai istilahnya guru saya lah, suhu saya guys. Jadi saya bilang, diskusi sama dia bilang ini gimana bro, kalau kita itu bertolak belakang sebagai seorang reviewer dan saya sebagai seorang penjual. Terus partner saya bilang gini, bahasa Jawa, kon mending mana kalau motormu dijelekin wong liya atau kon dhewe sing jelekin. Ini suhu saya bilang gitu bro guys. Bahasa Indonesianya gini, kamu pilih mana, kamu motormu dijelekin sama orang lain atau kamu sendiri yang jelekin motormu. Saya jawab gini guys sambil ketawa, ya mending saya bro, ya aku yang mending jelekin. Ya mending aku bro, saya bilang itu. Terus partner saya bilang, ya sudah, kalau memang seperti itu, kamu review harus jujur, honest. Jadi kalau memang itu bagus, bilang bagus, minusnya apa, kurang, misalnya nih, motor Ducati panas segala macam, motor Yamaha RC riding posisinya capek banget, ya lu bilang jujur apa adanya. Terus partner saya bilang, jadi gini, kalau memang orang itu sudah mau beli motor ya toh, dia nggak peduli bro mau minusnya apa, kalau dia udah terlanjur suka sama, contoh nih Yamaha RC riding posisinya paling capek, tapi buktinya motor ini laku gitu loh. Jadi kalau memang orang itu sudah suka, dia mah nggak peduli minusnya apa, tapi yang poin paling utama kita harus jujur. Jadi di kita sebagai seorang reviewer, kita harus bicara itu apa adanya guys. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek, kurang bilang kurang, sisi positifnya bilang positifnya. Kalau Anda sudah bisa mencapai level itu, nanti orang akan trust sama Anda. Banyak guys pokoknya dukanya. Jadi itu sekali lagi, kamu yang butuh sabar ya, sabar. Kamu harus sering trial, uji coba, tanya sama yang lebih senior, sama jam terbang. Jadi semakin kamu sering berlatih, kamu akan semakin tahu caranya. Itu trik dari saya. Terus kadang-kadang juga kita naik motor gini ya, naik moge ya, jalan kenceng sambil ngomong, itu nggak gampang guys. Jadi kamu fokus konsentrasi sambil kamu ngevlog ngomong spek motor itu hal yang nggak gampang. Jadi kalau kamu yang cuman bisa nyinyir, diulang-ulang apa segala macam, lu coba guys. Kalau kamu sudah nyoba, nanti kamu baru tahu. Jadi ngevlog yang bagus, bener, itu nggak gampang. Dan saya tahu namanya netizen itu udah pasti ada aja yang nyinyir. Semua gerakanmu pasti dibilang salah. Jadi pokoknya pesan saya,
kamu nggak usah dengerin orang-orang yang nyinyir itu. Masih ada yang memberikan semangat, ya kan, ngasih ucapan bagus segala macam. Jadi kamu jangan pernah berharap semua orang itu akan suka dengan Anda, itu nggak mungkin. Jadi pokoknya jangan dengerin pesan saya, jangan dengerin omongan negatif, pokoknya tetap terus berkarya aja. Jadi ya jadilah sampai hari ini kita bisa mencapai 10k subscriber. Jadi menurut saya 10k itu kita udah dari level yang beginner ya, kita udah naik level ke sedikit ya. Saya nggak bilang udah tinggi, nggak, karena yang ratusan ribu jutaan itu masih banyak guys, dan saya masih belajar terus. Kita udah naik level lah istilahnya. Jadi intinya saran dari Anda, masukan dari Anda dengan senang hati akan saya terima dengan lapang dada. Silakan guys, kamu ada masukan apa yang pasti akan saya filter semua, tapi saya dengerin semua ya, tapi ya pasti akan saya filter mana yang baik, mana yang menurut saya penting akan saya jalankan. Jadi itu, kalau sukanya sukanya itu kalau kita itu, kalau misalnya ada yang menghargai itu kita seneng guys ya. Jadi kita itu semacam ada yang bilang videonya cakep, keren, apalagi pokoknya yang menghargai ya, itu buat saya itu semacam motivasi tambahan vitamin untuk terus membuat karya ya, konten-konten video-video yang semakin lebih bagus dan semakin menarik. Jadi itu guys. Jadi akhir kata saya mengucapkan Mr. IG, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe dan sudah support YouTube channel IG Big Bag. Pokoknya kalau kamu merasa channel kita itu bermanfaat, udahlah guys, di subscribe aja. Subscribe itu gratis, oke? Terus saya mau kasih pesan masukan buat teman-teman yang motovlog, youtuber pemula. Pokoknya kamu fokus aja guys, fokus bikin konten yang bagus ya toh. Udah jangan ngelihat masalah monetize itu. Kalau kamu fokusnya monetize duit, lu nggak akan bisa maju gitu loh. Jadi pokoknya duit nomor 2, lu fokus bikin konten-konten yang bagus. Pasti di awal itu kalian pasti berdarah-darah, karena saya pun juga seperti itu. Jadi kalau duit udah jangan dihitung, keluarnya habis banyak, mulai dari gonta-ganti mic, ganti-ganti action kamera, helm dan lain-lain banyak. Tapi kalau nanti kamu sudah mencapai titik tertentu, itu kepuasan itu ada guys. Jadi itu pesan saya, jangan fokus monetize, pokoknya fokus bikin karya-karya yang bermutu, bagus, udah pasti nanti pelan-pelan subscriber tuh naik pelan-pelan. Gitu guys, pesan saya. Pokoknya yang terakhir, saya doakan yang terbaik buat semua subscriber IG Big Bag. Salam sehat dan sukses dari saya. Buat yang cita-citanya beli moge belum kesampaian, semoga di tahun ini kalian bisa segera beli moge. Siap, mantap. Thank you guys, salam sehat dan sukses.